Bang, 2025 kok masih pakai bus? Kita menggali kuburan dari tahun 2002. Oke guys, balik lagi sama kita di... Ya intinya kita bikin video lah ya. Untuk menunjang AdSense. Iya, berhubung kita lagi nabung buat beli sepatu lebih mahal, tapi AdSense harus jalan. Jadi kita bikin video. Udah jujur-jujuran aja ini mah. Namanya juga miskin kan, nggak bisa tiap hari beli sepatu mahal kan. Nah, ini pertanyaannya adalah, ini segmen apaan, Pak? Segmen apa ya? Yang lagi rame kemarin-kemarin tuh apa ya? Oh iya, ada yang lagi ngetren nih. Apa-apa? Jokowi ganti muka. Kan lagi rame otopsi kan, gara-gara kasus-kasus ini belakangan ada diplomat. Forensik. Nah iya, kan dilakukan oleh dokter forensik di lab forensik. Oh, iya, nah kan lagi rame ini, ada kemarin diplomat, mudah-mudahan beliau diterima ya semua amal ibadahnya dengan baik. Enggak, diplomat mana sih? Diplomat Indonesia. Di luar negerinya? Di sini. Di sini. Di kosan, ini trik pembunuhan ruang tertutup kalau kata detektif Conan itu. Nah kalian bisa baca aja kasusnya ya, dan orang-orang lagi nungguin hasil lab forensiknya. Itu satu. Masa gara-gara begitu? Gara-gara lagi ngetren jadi kita bikin program lab Lab forensik by Police. Gimana menurut kalian guys? Ini penting gak penting sih, tapi berhubung kita hari ini mengangkat jenazah. Iya, jenazah yang sudah lama ya? Iya, udah lama. Ini yang paling busuk yang mana nih? Paling busuk ini ya? Paling lama ini sih. Lama Nah, Honjo nih udah dari 2023 ya. 2023 kayaknya. 2023 coy. Ini sama sih, bareng sih. Apa? Ini beberapa bulan kemudian, nggak bareng. Ini yang Waduh. paling lama. Tuh kan, ini kita menggali kuburan dari tahun 2000. Mau busuk tuh. Menggali kuburan dari 2023 guys, demi segmen ini ya. Gila. Nah, tapi ini menarik sih sebenarnya ya. Gue nggak tahu kalian sadar atau enggak. Pertanyaan Oki tadi, ada benarnya kenapa 2025 masih pakai Boost? Iya kan? Adidas masih ada Ultra Boost. Ultra Boost Masih 5. rilis beberapa ya? Masih. OG-nya masih dirilis, ya Yang kan? Ultra Boost ini. Nah, brand lain juga ada yang pakai. Mulai banyak sih. Saucony apa sih? Gua agak lupa. Yang Nanti kita teknologinya- masukin deh di sini ya. Saucony kalau kalian perhatiin soalnya juga kayak begini-begini nih. Kayak styrofoam gini kan, itu sama bahannya eTPU sebenarnya, namanya bukan Boost ya. Nama bahannya adalah eTPU. Masing-masing brand punya patennya untuk namanya sendiri-sendiri. Karena intinya kok masih relevan gitu sampai sekarang. Karena sebenarnya harus diakuin proses pembuatan eTPU ini untuk menjadi sol itu relatif tanda kutip ya murah dibandingkan kalau sol premium pada zaman sekarang. Contohnya Peba, di mana sol premium mahal itu Peba nih sekarang ya, bikinnya mahal, umurnya pendek. Nah, eTPU sebenarnya dari dulu juga bikinnya murah, tapi kan ini adalah sol premium sejak 1 dekade yang lalu. Premiumnya di zaman itu? Iya. Oh, oke. Dulu itu di develop tuh mungkin sekitar tahun 2000-an, 2010-an pertama kali muncul yang pakai Puma dengan nama Puma apa entah gue lupa namanya. Tapi yang berhasil ngepopulerin itu Adidas. Tapi Dengan pertama Boost-nya. tuh Puma. Pertama Puma. Puma duluan, Adidas kemudian pakai sama materialnya sama, diatur sama dia bentuk nanti tonjolannya gimana, density-nya dan segala macam. Jadi agak beda memang. Nah, disitulah baru booming gitu di mana-mana. Berarti namanya juga beda, bukan Beda, Puma. bukan. Nah, fast forward 15 tahun kemudian, 10 tahun kemudian sekarang, sol eTPU ini sudah beredar luas di mana kalau kalian gitu main ke supplier sol, terutama yang supplier sol sport ya di luar negeri sana, ini ditawarkan sebagai salah satu opsi di mana harganya terjangkau, masuk akal gitu kan, dan kemudian dia performanya juga bagus. Berarti emang si TPU ini teh diproduksi untuk performance awalnya. Emang performance. Sampai sekarang tuh? Sampai detik ini pun masih. Oke. Gitu. Makanya benar Indonesia banyak yang pakai Nah juga. sedikit sejarah, memang si eTPU ini performanya juga sangat reliable. Terus yang kedua, dia juga sepemahaman gue ya, dia tahan berbagai macam suhu. Dan iya umurnya juga. panjang. Iya benar-benar. Nah ini artinya dia punya banyak advantage gitu ya. Makanya ketika sekarang banyak dibuka nih dan tinggal pilih mau molding seperti apa dan lain sebagainya, brand-brand itu berduyun-duyun untuk pakai kayak begini. Dan kita lihatlah sekarang banyak brand Indonesia ataupun brand luar itu pakai. Ya, you name it deh. Kita ada sampel di sini. Kita punya Li-Ning Shadow Essential. Nah, mau lo nyebut gimana pun, ini soal bagian bawahnya itu Boost udah. Jangan bilang Boost, TPU. Ya eTPU. Gue ketemu sebenarnya sama orang yang ada terkoneksi lah dengan pabriknya Li-Ning gitu ya. Orang luar, memang orang Tiongkok gitu. Gue tanya, ini bahan apa? Ngaku lo, ini eTPU kan? Ketawa dia. Iya. Boost kayak Adidas kan, iya, cuman kan diijas lagi, namanya dirubah sama dia karena
itu karakternya jadi beda. Oh, begitu. Tapi by the way si eTPU juga kan bukan milik Adidas sepenuhnya kan? Betul. Adidas itu hanya mematenkan namanya doang. Nama si Boost-nya. Iya, betul. Sedangkan teknologinya punya BASF, company-nya. Badan Asosiasi Serikat Visual. Nggak tahu, panjangnya gue lupa. Tapi ini kantornya ada di Indonesia juga loh. Oh, Ada, BASF ada di Indonesia. Pantesan banyak Beberapa karyawan tuh bahkan ada yang pernah komen loh di kita. Sumpah? Iya. Wah, ada Ordal, berarti kita pernah ketemu Ordal. Nah, kayak begitu. Tapi memang BASF ketika membuat material eTPU ini gitu yang untuk kemudian jadi bus itu memang sebagus itu. Nah, yang gua nggak tahu ini borderline-nya ya, kita highlight ya. Apakah nanti produsen-produsen di China yang kemudian menjual bahan ini sudah mendapatkan izin dari BASF atau tidak, atau mereka membuat dupe-nya dan kemudian mengadjust sendiri teknologi ini. Gua nggak tahu itu ya. Tapi akhirnya banyak sekali bertebaran. Nah, masuk ke bagian forensiknya. Karena kan ini nya udah kita angkat nih. Kena dolar kuning kayak ngomong itu. Jenazahnya sudah kita angkat semua nih, kita salvage ya. Nanti kena dolar kuning sia-sia dong, kita cari aja. Juga ya. Nanti di ganti apa ya? Disensor aja kan. Nah, kita udah angkat nih. Ini tadi udah beberapa penjelasannya sedikit dan kita juga udah ngetes sebenarnya di belakang ya. Makanya di sini sebenarnya udah ada hasilnya. Apa aja? Apa? Tadi itu kita ngetes apa aja sih? Nah, pertama kita ngetes lompat dulu nih. Lompat. Kenapa kita tes lompat? Karena kan kita pengen tahu sebagus apa boncinya. Iya, boncinya juga, energi return juga energi ketika return dipakai. Ya kalau dipakai lari kurang kelihatan. Sebenarnya kalau lompat, kelihatan nih kalau ada energi returnnya. Gitu kan, ada ketinggian yang bisa dicapai. Mohon maaf ya kalau tidak satu nih kurang reliable karena kan kita mencoba dengan metode seadanya dulu ya. Oke, pertama ya kita dari Honjo dulu nih ya. Nah, Kangki Honjo itu kita dapat ada 3 kali pengetesan, ya sebenarnya lebih sih, cuman agak fail nangkapnya ya. Ada dapat 13 cm, 18 cm, dan 19 cm. Ternyata on average kita dapat angka 16 apa nih? Meter? 16 cm. Oh, centimeter. Okay. Nah, lanjut pasien kedua, Infinity Run Active. Ardiles. Yes, dari Ardiles ya, kita dapat 14, 17, dan 19. On average-nya kita dapat angka 16 lagi. Sama berarti? Sama, Okay, menarik ya. sama nih. Nah, yang ini agak beda nih. Shingen itu di 17, 19, 20. Jadi memang lebih ringan. Beberapa waktu juga tester kita sempat bilang lebih kerasa untuk dipakai lari. Dan kita dapat di 18. In fact, ini adalah angka terbesar dari pengetesan kita dari 5 pasien kita hari ini. Berarti ini yang juara dong? Dari segi jumpingnya? Betul. Dari segi jumpingnya ya. Nanti gue akan bahas beberapa hal menarik nih. Okay. Leaning itu 15, 18, 19 leaning shadow. On average berapa? 17. Lebih tinggi dari Honjo dan Ardiles tapi angkanya kan nggak jauh. Kita lihat nih spesimen terakhir nih ya. Dari Jakarta 6 guys. Ini ternyata gue salah waktu itu, gue pikir Jakarta versi 1. Ternyata enggak, ini Jakarta 6. Mana tulisannya? Gue salah baca di marketplace-nya ya. Oh iya. Oke, ini adalah Jakarta 6 dari 100. Ini hasilnya 13, 17, 21 dan jadinya 17 rata-ratanya. Nah, ini 16, 17, 18 angkanya mirip loh. Iya benar, nggak jauh beda ya ternyata. Betul, jadi ini memang mengindikasikan material yang dipakai pun ada kemiripan, itu salah satunya. Memang harus diakui nanti density-nya berbeda. Tapi ketika kita ngomongin boost atau eTPU, ini memang karakternya energi return-nya mirip-mirip gitu. Dan ya memang ketika kalian pakai ada kerasa lah dipakai lari, dipakai lompat itu energi return-nya ada. Semuanya memberikan itu dengan ya cukup oke ya. Karena materialnya masih sama-sama kali ya. Betul. Nah kalau kalian mungkin pakainya yang Eva doang, kayak soalnya Ritsuka kan nggak ada apa-apanya, ya lebih di bawah ini jelas ya. Jadi kurang lebih seperti itu tuh kesimpulan dari yang jumping ini, kita mendapatkan angka yang mirip-mirip aja. Dan akhirnya wajar kalau memang kerasa kan tadi lo yang ngetes kan, ada kan sedikit mungkin pantulannya ya. Ada. Ini jawaban pertama kenapa masih dipakai, karena dari segi energi return atau pantulan itu masih ada, masih berasa. Iya benar. Penasaran kan dengan energi returnnya? Nah kita masuk kembali ke lab, kita mengetes. Iya dong, lab forensik. Keren, benar. Biar keren. Tapi nggak ada mikroskop di sini. Enggak. Di sini adanya teleskop. Di sini adanya pup tikus. Aduh. Tes yang kedua apa? Tes yang kedua itu adalah bounce ya, biasa kalau kita ngetes suka ngetes ini kan drop ball ya. Ternyata yang game itu bounce yang game. Enggak. Pakai bola besi kita drop ball. Ternyata kita mendapatkan deng kayak mirip-mirip lagi.
Ini langsung aja ya, kita ngetes beberapa kali dan dirata-ratain. Untuk pertama Honjo, rata-rata kita dapat 27. Infinity Reactive kita dapat rata-rata 28,3. Mirip ya. Dan Shingen itu kita dapat 25,6, Li-Ning 23,6, dan Jakarta 6 itu adalah 26. Dan kalau kalian ingat, memang rata-rata waktu itu kita tes Ultra Boost itu di 27-28an. Jadi memang mirip rata-rata segitu, 27, 26, 27, 28, 26, 27, 28. Ya kan? Jadi semuanya juga mirip, punya energi return yang bagus, kecuali ada 2 spesimen nih, yaitu dari Li-Ning dan dari Kangki, yang Honjo ya lebih tepatnya. Kenapa? Karena mereka ada platnya. Ini ada? Ada Oh platnya. iya benar. Nah, dua-duanya ini ada platnya, di mana artinya volume si eTPU yang kena sama beban atau bola tadi itu nggak sebanyak yang lain. Di mana kan ini ada platnya. Nah, pas kena ini bagian ini nih eTPU plat. Jadi rada ketahan gitu ya? Iya, agak ketahan. Jadi nggak banyak. Beda sama yang lain di sini. Ini kan eTPU-nya banyak. Langsung kena eTPU. Nah, eTPU-nya banyak. Jadi lebih banyak eTPU sama dengan lebih banyak energi return-nya. Oke, Kayak menarik, gitu. menarik. Nah, intinya dia punya energi return yang cakep. Oke, kalau kita mau bandingin ya. Kalau mau bandingin sebenarnya kita sempat pegang rekor nih ya untuk energi return terbaik itu masih bahan dari Boost eTPU ya 28, 20, 27, 28, 28 sekian sampai 29 sekitar itu. Sampai akhirnya datanglah sepatu-sepatu dengan Peba. Oh, Ya langsung kan? kalah telak mau, ya? Iya, mau namanya apapun itu. Mau ada Orthosite Solar dengan apalah namanya waktu itu. Kemudian ada lagi Adidas dengan Light Strike Pro kan 2 kali itu. Nah, di situ baru kalah. Kenapa? Karena midsole premium ini yang dari Peba ya, rata-rata memang energi return-nya tinggi sekali. Karena emang udah di-upgrade Betul, rupa ya? dan di situ kita dapat angkanya di atas 30, 33, 35, sekitar itu. Jauh memang banget dong efisien. berarti perbedaannya. Iya lumayan, Iya. ya kan lumayan. Tapi kalian sebenarnya dengan pemakaian hari-hari ya udah bagus dapat angka yang kayak begini. Udah cukup gitu. Udah cukup banget. Cukup banget. Pertama adalah ya memang masih relevan dan masih punya performance kayak Betul, gitu. betul. Nah, Tes yang Pak. ketiga apa nih? Oke, kita ngetes pakai durometer sebenarnya buat tahu semirip apa yang ada di sini. Ternyata ya Honjo paling mirip dengan Adidas, angka ininya yang durometernya di 18,5. Oh iya bro? Iya, paling empuk kalau angka durometernya, sedangkan yang lain bener-bener variatif ternyata. Ini senada dengan sepengetahuan gua, ketika kita bikin eTPU, kita bisa request sama produsen untuk bikin density-nya atau kekerasannya itu berbeda gitu. Jadi semuanya beda-beda. Nggak bisa kita bilang, oh ini plok-plokan nih pakai midsole ini dan segala macam. Enggak, ini berarti mereka ada beberapa pertimbangan tertentu ketika pakai di sini. Menurut gua, menurut tim R&D-nya gitu ya, gua harusnya pakai yang density-nya seperti ini dan bla 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 segala macam. Menarik sih sebenarnya ya kalau kita lihat, tapi belum menjadi jawaban ekstra juga. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya mungkin tes keempat inilah yang menjadi jawaban selanjutnya, yaitu untuk ininya nih. Kelenturan. Yes, rigidity-nya. Dimana kalau sepatu lari itu kan harus punya rigidity yang pas tapi juga tetap fleksibel. Nah, jadi ini di sepatu lari itu dia harus cukup lentur buat Cukup lari. lentur, oke. Betul. Tapi nggak boleh terlalu lembek. Terlalu lembek. Ya kan? Nah, dengan yang terjadi mungkin di beberapa brand yang bikin sepatu lari tapi nggak larian lah ya, nggak terlalu serius gitu, itu kan midsole-nya empuk, empuk tapi jadinya lembek dan nantinya kurang stabil. Bagus nggak buat kaki? Belum tentu bagus, apalagi buat yang masih baru lari, ankle-nya belum kuat, itu belum strength training dan segala macam. Yes, betul. Nah, disinilah Boost benar-benar bisa bersinar. Dia punya density yang pas, tengah-tengah, nggak terlalu lembek tapi nggak jadi kaku juga. Betul. Nah, ini jawaban selanjutnya nih. Kalau kita lihat nih ya, rata-rata kita menemukan untuk lateral rigidity-nya itu lentur tuh. Bisa sampai segini. Nah, kita suka ini karena satu empuk, energi return-nya dapat, dan lumayan stabil untuk kayak beginian. Benar. Kelas-kelas kayak ginian ya, buat daily trainer ya, dia lumayan stabil. Jadi semuanya itu punya karakter yang begitu. Kecuali mungkin ya, pengecualian adalah 2 ini nih. Kenapa? Ada platnya dong. Torsional rigidity-nya itu kaku. Ya karena ada platnya. Karena ada platnya. Tuh, ada plat di sini, ada plat di sini. Gitu. Pasti ya yang ada plat pasti akan lebih kaku. Jadi karakteristiknya juga ke situ. Nah, ini sebenarnya ekstensinya kalau kita bahas soal kekakuan, Boost ini memang seharusnya diseimbangkan.
Biar apa? Karena memang karakternya dia kan agak empuk ya. Biar lebih stabil, biasanya beberapa itu naruh ada plat-platan. Oh, kayak Adidas ada sistem tuh. betul sekali kayak begitu itu idealnya. jadi. Tapi tanpa itu pun ya udah enak, udah nyaman, udah bisa dipakai lari. Tergantung density-nya juga. Betul, yang bagus kita ajukin jempol kayak Adidas nih. Wah, ini bagus nggak banget. ada platnya tapi Stabil dan mantep. Nah, kayak gitu. Ini seru kan? Jadi tadi kita bisa lihat secara energy return masih sangat reliable. Terus yang kedua juga kita bisa nemu ya dengan untuk performance itu dia masih lentur dengan tingkat kekerasan yang cukup. Apalagi kalau ada support tambahan itu akan jadi lebih baik. Betul. Nah, ini udah jadi dua alasan core sih sebenarnya kenapa masih bisa dipakai. Apalagi kalau kita lanjut alasan ketiga menurut gue yang udah gue mention tadi, harganya relatif murah. Oh, harga ininya iya benar. Berhubung apa ini teknologi lama, ini nggak kayak dulu waktu baru keluar, ini kan masih sangat premium sekali, sangat dijaga sekali. Yang sekarang sudah leak kemana-mana dan lain sebagainya, bisa develop barang di China Tapi dan dari lain-lain gitu kan. Dari segi ketahanan juga si eTPU ini jauh banget dibandingkan Redbox. Iya. Kalau kita lihat ya, memang beberapa spesimen kita kan pernah punya Yeezy juga barang lama ya. Kita ada Ultraboost juga. Ultraboost sampai sekarang gue masih enak loh dipakainya. Masih pakai. Boost-nya masih ada. Nah itu Bertahun-tahun. Padahal gue beli 2019. Tapi ada juga tuh kasus yang beberapa si boostnya, si eTPU-nya ini malah crumble tuh. Iya. Ada juga. Itu yang lama. Itu kayaknya mungkin penyimpanan juga bermasalah. Bisa jadi. Iya. Tapi intinya kan umurnya panjang. Ya gue sendiri membuktikan Jauh berapa lebih tahun? panjang. 6 tahun itu masih belum kenapa-kenapa. Beli berapa waktu? Itu 3. Waktu itu diskon sih. Dua berapa ya? Wah, tapi dari itu 6 tahun, bro. Iya, 6 tahun. Worth it lah. Damn. Nah, itu terjadi gitu ya. Belum lagi dari apa yang pernah gue pelajarin, tapi koreksi kalau salah ya, dia itu bisa bertahan di berbagai suhu. Jadi relatif di suhu minus sampai suhu panas banget, itu karakternya nggak berubah banyak si eTPU ini. Nggak meleleh, nggak Betul, beku. nggak meleleh, nggak beku. Kalau beku kan jadi kaku ya. Ini nggak kayak gitu. Jadi ya udah begitu aja. Berarti kalau kurang lari lebihnya. di Swiss pakai bus aja. Jadi PEBA juga sebenarnya kan ketahanannya juga bagus ya buat. Oh, PEBA tapi juga kan, bagus. Ya, tapi kan dia gampang kempes. Nah, yang paling pentingnya itu tadi, selain adaptif sama suhu, di pemakaian jangka panjang pun relatif nggak kempes dia. Oh, berarti bisa dibilang si eTPU ini jadi teknologi paling gacor ya dari sepatu. Mungkin salah satunya lah. Menurut penelitian kita salah satunya iya loh. Untuk teknologi development material yang bagus gitu. Sangat relevan sampai gue yakin sebenarnya sampai beberapa tahun ke depan masih relevan. Soalnya kalau PU tuh udah pasti kelemahannya udah jelas lah. Betul. PU mah, gitu. Betul. Ini eTPU mantep banget berarti. Iya. Gila. Umurnya akan lebih panjang dari PU memang. Gokil. Crumbling tetap crumbling, tapi kan umurnya. Bener. Gitu. Jadi si eTPU ini kesimpulannya adalah kalau menurut gue teknologi salah satu teknologi gacor sih. Betul. Makanya kenapa masih dipakai sampai sekarang? Karena tadi itu secara performance dia masih sangat reliable. Terus yang kedua untuk durabilitas sangat reliable. Yang ketiga ini dari segi harga terjangkau. Ya. Untuk kesimpulannya kita beberapa sepatu eTPU tuh lebih murah dibandingkan mid lainnya. Faktanya kalau kalian lihat sepatu di sini yang mahal itu cuma leading doang. Mahal juga nggak mahal banget. Itu diskon juga. Diskon berapa? sering, Jadi 200.000 ya terakhir? Nggak mungkin. Under 2 juta 1, ya 1,5 di bawah lah pokoknya. Worth it lah. Jadi bisa gitu untuk yang pengen budget terbatas, pengen punya foam reliable gitu kan, nggak kompetitif banget, tapi nggak jelek sama sekali nggak jelek, bisa dipakai buat harian, wah all rounder banget nih TPU ini jawabannya. Makanya banyak yang pakai. Oh, kita pernah bikin ini nggak sih rekomendasi sepatu eTPU? Belum. Udah, nanti kita bikin lagi deh. Nah, coba komen di bawah, kalian tertarik gak? Atau kalian tertarik apa lagi yang dibahas di, ini segmen apa ya? Referensi. Kalau kita bikin referensi kayak gini lagi, tertarik buat bahas apa? Coba komen di bawah ya. Apakah upper knit-nya Nike yang dipatenkan itu? Tolong bikin Nike. Itu menarik sih. Bisa-bisanya knit dipaten. Ada sih, knit yang knit yang bagus. Knit bukan sih sebutannya? Ini knit. Versus mungkin knitnya Adidas gitu kan, kita punya sampelnya atau ada. apa. Skechers juga punya knit ya? Iya. Silahkan komen di bawah ya. Nah, gitu aja. Gitu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu kita buat 1 juta subscriber. Dan 1 juta penonton di video ini. Adsense-nya gede ya? Gede. Biar kita bisa beli sepatu mahal lagi. Nice.